Ya, surat kedua ayatnya 150 perintah untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Diulangi dalam kedua ayat ini. Maksudnya ayat 149 sama 150 untuk menjelaskan bahwa perintah itu bersifat umum untuk seluruh umat. Di Masjidil Haram itu di mana, Bu? Di Mekah ya. Jadi disuruh menghadap ke Masjidil Haram ya. Masa serta tempat karena sangat penting serta ada hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu agar tidak ada lagi alasan bagi ahli kitab, kaum musyrikin dan munafikin untuk menentang Nabi dalam persoalan pemindahan kiblat. Jadi dulu ada masjid apa, Bu, yang di Palestina, Masjidil Aqsa ya, Bu ya. Nah, ini perintah Allah ya. Jadi Allah itu menguji kepada umat manusia seperti itu. Kalau misalnya Allah bilang, coba kamu menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, ya, maka yang namanya umat itu ya manut sama nabinya, nabinya manut sama Allah, kemudian nabinya itu diikuti oleh para umatnya. Setelah itu Allah bilang lagi, coba kamu menghadap ke Masjidil Haram Mekah. Ya, Nabi Muhammad menghadap ke situ, kemudian umatnya juga menghadap ke situ. Jadi memang semuanya itu butuh ketaatan ya. Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau itu taat kepada Allah, makanya umatnya disuruh taat kepada Nabi Muhammad. Hal yang sama berlaku untuk kaum musyrikin yang berpendapat bahwa Nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam akan datang menghidupkan agamanya, sehingga tidak pantas apabila berkiblat kepada selain Ka'bah yang telah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu alaihissalam pernah membangun Ka'bah ya, Bu, bersama anaknya, siapa namanya? Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Muhammad itu termasuk ya silsilah keturunannya nyambung kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dengan demikian batalah alasan-alasan para ahli kitab dan kaum musyrikin, orang dolim di antara mereka yang melontarkan cemoohan dan bantahan tanpa alasan yang berdasarkan akal sehat dan keterangan dari wahyu, tidak perlu dipikirkan dan dihiraukan. Adapun cemoohan mereka itu adalah sebagai berikutlah. Para ahli kitab yang tidak taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, itu sering menghina, Bu. Jadi menghina Nabi Muhammad, menghina para pengikut-pengikutnya ya, orang Yahudi, orang Nasrani yang kufur kepada Allah itu begitu. Nah, pihak Yahudi berkata, tiadalah Muhammad itu berpindah kiblat ke Ka'bah melainkan karena kecenderungan kepada agama kaumnya dan kecintaan kepada negerinya. Sekiranya dia berada di atas kebenaran, tentulah ia akan tetap berkiblat ke kiblat para nabi sebelumnya. Loh, dugaan orang-orang itu begitu. Padahal itu perintahnya Allah. Kalau Allah nyuruh ke Palestina, ya ke Palestina kiblatnya. Kalau itu Allah menyuruh kepada Masjidil Haram, ya Masjidil Haram. Jadi tidak boleh seorang nabi itu dikomentari oleh umat yang
tidak bertanggung jawab itu nggak boleh, karena apa yang dilakukan Nabi itu adalah berdasarkan wahyu ya Bu ya, dibimbing sama wahyu, ada perintahnya gitu Bu, ada suratnya ya, surat yang resmi. Pihak musyrik berkata, ia telah kembali kepada kiblat kita dan akan kembali kepada agama kita. Dan orang-orang munafik berkata, perpindah-pindah kiblat itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dalam keraguan-raguan dan tidak berpendirian. Demikian alasan-alasan yang dibuat-buat oleh para penentang agama Islam pada waktu itu loh. Nabi Muhammad jarine apa? Gak duwe apa? Pendirian. Wingi kok ngadep ning Baitul Maqdis Palestina, saiki kok ngalih madhep rene, madhep ning Masjidil Haram. Nah, ngono iku menurut orang-orang yang bodoh itu dianggapnya kemauannya Nabi sendiri, padahal itu perintahnya Allah. Makanya ngaji itu perlu. Kemudian ayat 51-nya Bu, 151 Bu. Di antara penyempurnaan nikmat itu ialah dengan mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi dengan diutusnya Nabi kita ini, maka risalahnya itu disempurnakan ya, yang membacakan ayat-ayat Allah. Jadi Al-Quran ini turun berapa lama? Ada yang tahu? Berapa mil? 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi kalau dibulatkan jadi 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Berapa jumlah? 23. Nabi Muhammad menjadi nabi umurnya 40 tahun. 40 tambah 23 63. Ya. Singkat umurnya Nabi ini ya. Ya. Nah, yang membacakan ayat-ayat Allah Mir, jumlahnya ono berapa surat Mir? 114 surat. Gitu. Ayatnya berapa Mir? 6.236 ayat. Nah, dulu ada yang mengatakan begitu, setelah dicek ya, yang terkini adalah 6236 ya. Jadi cara pengingatannya gampang Bu. 62 itu surat Jumat Bu. 62 itu surat Jumat. 36 itu surat Yasin. Ya Bu. Gampang ya Bu. 62 surat Jumu'ah, Al-Jumu'ah. 36 surat Yasin. Ya. Hatinya Al-Quran itu surat Yasin. Kalau ibunya Al-Quran surat apa Mir? Al-Fatihah. Makanya itu doa Mir. Ya, buat doa Al-Fatihah itu. Doa apa saja ya berkaitan dengan kebahagiaan di dunia, Al-Fatihah bisa untuk berdoa, itu mendoakan kedua orang tua juga bisa ya. Jadi semuanya dibaca Mir ya. Nah, kalau kita itu membaca ayat-ayat Allah, kemudian kita memahaminya, kemudian kita mengamalkannya, kemudian kita mendakwahkannya, maka manusia akan terbebas dari penyakit yang namanya kufur, dolim, fasik, syirik, musyrik, munafik, musyrik, dan kejahatan-kejahatan jahiliyah. Nah, jadi penyakit umat jahiliyah itu kafirin, dolimin,
fasikin, munafikin, musyrikin itu adalah penyakit zaman zaman bodoh gitu. Lo gak bodoh piye Mir? Anak wanita dibunuh ya. Kemudian pada zaman Fir'aun anak laki-laki yang harus dibunuh ya. Itu kan bodoh Mir, wong anak kok dibunuh ya. Karena waktu itu Raja Fir'aun khawatir kalau dia tersaingi ya, kerajaannya bisa dirongrong oleh Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya seluruh bayi laki-laki harus dibunuhi semuanya. Loh, pada zaman jahiliyah wanita malah dibunuhi semuanya, anak-anak wanita, alasannya tidak bisa terang. Ini kan bodoh teman ya. Makanya kita harus belajar Al-Quran ya, serta hikmah ya, hadis-hadis Nabi, supaya nanti laki-laki dan wanita itu punya derajat yang tinggi. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, diutus. Akhirnya wanita itu diangkat derajatnya Mir. Bahkan para sahabat itu ditanya, kepada siapa aku harus memberi penghormatan, wahai Nabi? Kemudian Nabi menjawab, ibumu, ibumu, ibumu ya. Jadi ibumu itu 3 kali. Ibumu, 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 ayahmu. Loh, berarti ibu itu luar biasa tuh. Ya, ayah juga luar biasa, tapi ibu yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang menyusui kita, ya, yang mengasihi kita. Makanya kasihnya ibu itu kaya apa Mir? Seperti sang surya menyinari dunia. Gak tahu leren Mir. Mosok sampean tahu delok matahari ngambek, gak mau bersinar. Jadi ibu itu ya, kasihnya itu dari dunia sampai surga. Ayah juga begitu ya. Dan mengajarkan apa yang belum mereka ketahui, sehingga umat Islam menjadi umat yang memimpin manusia ke arah kemajuan dan kebahagiaan. Jadi setelah Nabi kita ini datang, wanita itu diangkat derajatnya, dimuliakan, terutama para ibu-ibu. Bahkan Nabi itu sampai ngomong surga itu loh di telapak kaki ibu. Itu maksudnya apa Mir? Kalau mau golek gini. Maksudnya kalau anak itu Mir sama ibunya itu tidak ada masalah ya. Selama hidup itu hubungannya sama ibu itu baik, sama ayah itu baik, dapat ridhonya. Anak itu nanti tempatnya di surga bersama bapak ibunya. Itu kalau Gusti Allah sing dawuh, berarti awake kudu percaya. Jadi kalau Al-Quran yang berfirman, Allah berfirman di Al-Quran, maka kita harus percaya. Makanya kita beruntung menjadi orang yang beriman itu. Amin ya. Nah, coba sekarang lihat Bu, ayat yang 152-nya Bu. Nah, 152-nya, maka dengan nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kaum muslimin, di nikmat itu banyak sekali Mir ya. Sejak kita dilahirkan Mir sampai saiki itu, misalnya nikmat itu dihitung tidak bisa menghitung. Saya sekarang sudah usia 52, itu kalau saya disuruh ngitung nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada saya nggak arah bisa ngitung. Apalagi kalau saya bandingkan dengan ya kasih sayang ayah dan ibu saya, sampai sekarang ini saya belum bisa membalas budi itu. Ya Mir ya.
Tapi yang namanya saya ini selalu berdoa untuk kedua orang tua saya, guru-guru saya, ya, tetangga-tetangga saya, itu saya doakan. Jadi baktinya seorang anak itu termasuk sudah diamalkan doanya. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shoghiro. Itu harus dibaca terus, ya, apalagi setelah sholat. Jamil. Hendaklah mereka selalu ingat kepadanya. Gak oleh lali sama Gusti Allah itu. Nah, carane piye? Yo awake kudu dikir mir. Nah ape turu kudu ndonga bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nek ape sekolah yo ndonga bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus kita selalu menyebut dalam hati, ya, dengan berzikir, ya. Boleh tasbih, boleh. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Loh, membaca ngono iku namanya selalu ingat kepada Allah. Lah kalau kita selalu begitu, ya, termasuk membaca Al-Qur'an, ya, dengan jalan memikirkan alam ciptaannya untuk mengenal, menyadari dan meresapkan tanda-tanda keagungan, kekuasaan dan keesaannya. Loh, jadi kalau kita mau ngaji, ya, kita bisa memikirkan, oh ternyata burung-burung itu juga umatnya Allah, ya, surat 6 ayat 38 misalnya. Oh tumbuh-tumbuhan itu juga umatnya Allah. Oh ada jin, oh ada manusia loh mir. Kita tahu semuanya. Oh aku sebagai manusia aku paling baik, maka khalifah itu diberikan kepada manusia, bukan kepada malaikat, bukan kepada jin, bukan kepada binatang, bukan kepada tumbuhan, tapi manusia. Makanya manusia paling tinggi karena dia adalah khalifah di muka bumi ini, ya. Apabila mereka selalu mengingat Allah, ya, mau makan ingat Allah, baca basmalah, mau tidur ingat Allah, di toko jaga ingat Allah. Oh waktunya duhur aku duhur, oh waktunya asar aku asar, waktunya maghrib aku maghrib, waktunya isya aku isya, waktunya subuh aku subuh, ya. Dia pun Allah akan selalu mengingat mereka pula. Loh mir, nek sampean ingat Gusti Allah yo ingat. Tapi nek sampean lali Gusti Allah yo ngelalekno kita. Loh, hendaklah mereka bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya dengan jalan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya, dengan jalan memuji, bertasbih, mengakui kebaikannya. Di samping itu janganlah mereka mengkufuri nikmatnya dengan menyia-nyiakan dan mempergunakannya di luar garis-garis yang telah ditentukannya. Loh, misalnya dikasih uang, uangnya dibuat beli apa mir? Minum-minuman keras, juga oleh mir. Minum apa? Dibuat hal-hal yang maksiat, dibuat membiayai peperangan melawan orang Islam, ngono yo gak oleh. Amir. Makanya kita harus hati-hati. 153-nya, Bu. Perjuangan menegakkan kebenaran harus diiringi dengan kesabaran. Mir, sabar ya mir, sabar nek ngaji yo sabar, nek salat yo sabar, nek sekolah yo sabar, nek hidup yo harus sabar. Ya gak oleh gak sabar. Nek gak sabar yo gak dadi wong mir, ya. Berdadi opo nanti dengan kesabaran, ya. Jadi perjuangan menegakkan kebenaran
harus diiringi dengan kesabaran dan memperbanyak sholat sehingga menjadi ringan segala kesukaran dan cobaan. Karena Allah senantiasa beserta orang-orang yang sabar, Dia akan menolong, menguatkan dan memenangkan orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran agamanya. Mir, sabar, berarti kudu bener, ya. Apa Mir? Membela yang benar itu. Maju, tak, bentar, membela yang benar. Aja membela yang bayar. Membela yang bayar, wong gak genah ya ojo. Kleru berarti. Ya, jadi membela harus yang benar dibela ya. Dengan begitu, dengan sabar, dengan sholat, maka seluruhnya akan ditolong Allah. Terakhir Bu, 154-nya Bu. 154. Mempertahankan agama Islam suatu perjuangan. Setiap perjuangan akan meminta pengorbanan. Akan ada yang kehilangan harta benda atau keluarga, dan akan ada yang gugur di medan perang dan sebagainya. Mir, jadi perjuangan ini begitu Mir, ada yang hidup, ada yang mati. Nah, makanya kita ini tidak boleh mengatakan bahwa orang yang mati itu nggak boleh ya. Disuruh mengatakan bahwa orang yang mati itu hidup tapi di alam barzakh ya. Mereka yang gugur di medan perang adalah para syuhada di jalan Allah. Mereka itu menduduki tempat yang amat mulia. Maka janganlah dikira bahwa mereka itu mati, tetapi mereka itu hidup di alam lain. Mir, jangan sampai kita mengatakan orang yang sudah meninggal itu dia mati. Jangan, dia pindah ke rumahnya yang baru. Dulu rumahnya di dunia, sekarang pindah di rumah barzakh, nanti dipindah ke surga yang beriman takwa ya. Jadi begitu ya. Hanya saja manusia tidak menyadari kehidupan mereka itu dan tidak mengetahui hakikatnya loh. Banyak orang yang melihat kuburan itu kelihatan apa Mir? Patok. Didelok ngalor yo patok kabeh, didelok ngiri yo patok kabeh. Maisan lho Mir. Gak ono perkampungane ya. Padahal itu adalah perkampungan yang indah ya. Kita tidak tahu. Mereka hidup dalam alam gaib di mana arwah para syuhada ya, termasuk orang-orang yang beriman takwa, diistimewakan dari arwah-arwah manusia lainnya. Semangat dan cita-cita perjuangan mereka itu akan dilanjutkan oleh generasi-generasi sesudahnya sehingga akan tetap hidup selama-lamanya loh. Jadi bapak itu sewenang kalau Mira ngaji, kalau ibu ngaji. Jadi perjuangannya ayah itu diteruskan ya. Jadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi penguat ya, bahwa kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di saat kita hidup, di saat kita mau mati, dan bahkan di barzakh kita butuh Allah, dan sampai nanti di surga juga kita butuh sama Gusti Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.